Oke, so jadi hari ini sebenarnya kemarin sih. Kemarin gue beli game di Play Store, namanya Pocket Rogue. Cuman gue beli ini yang Ultimate ya. Jadi kalau yang Ultimate itu ada beberapa. Jadi gini, Pocket Rogue itu ada yang free, full free, ada yang Ultimate. Bedanya apa sih sampai gue rela ngeluarin 25.000? Padahal gue gamer yang pemain yang nggak suka beli-beli pakai duit gitu. Cuman kenapa sih gue rela-relain beli yang ultimate? Nah, di sini gue bahas dulu ya bedanya apa. Oke. Nah, di sini kalau misalnya lu bisa lihat di situ ada ini penjelasannya ultimate version feature. Jadi yang pertama, untuk dapat games di fitur di game Pocket Rogue itu 50% lebih gede. Nah, terus yang kedua, lu bisa save game. Nah, karena game ini itu kalau misalnya lu keluar atau lu minimize, itu bakal dihitung sebagai finish atau misalnya keluar dari dungeon. Nah, sedangkan kalau misalnya di yang ultimate itu bisa di save game. Jadi ketika lo login lagi, lo bakal lanjutin gamenya. Nanti gua kasih tahu. Terus lo bisa langsung loncat ke dungeon nomor lantai 5, 10, 25, 50. Terus ada multiplayer bisa sampai 4 orang. Terus untuk karakter berserk, necromancer dan semua fitur premium kelasnya dan premium buildingnya itu bisa dibeli pakai gold. Gold itu uh, drop ya dari setiap kali lu bunuh monster. Sedangkan kalau misalnya untuk di versi murah, versi free-nya itu lo harus bayar pakai games. Karena gini ya, dropnya itu jauh banget antara drop gold sama gamesnya. So jadi makanya itu yang menjadi pilihan gue kenapa gue beli yang gamesnya. Dan terakhir, semua normal dungeon itu completely free. Jadi semua dungeon yang biasa aja, bukan yang spesial atau misalnya nanti ada lah, gue kasih tahu ntar gue bikin videonya sendiri itu gratis apa ada yang berbayar harus pakai games. Nah, ini baru gue kemarin bayar, gue beli ya. Berapa sih harganya? Harganya 25.000. Mahal? Oke, kita lihat dulu ya. Nah, jadi tampilan gamenya kayak gini. Nah, gamesnya ini itu ngingetin gua atau nostalgia gua ketika gua main Diablo. Diablo 1 ya, yang ketika lo nge-clear, lo masuk ke dalam dungeon, terus nge-clearnya, terus sampai terus nyari tangga untuk turun ke lantai berikutnya gitu ya. Nah, ini tuh pas banget, persis banget. Lo harus pukul-pukul dan sebagainya, ada skillnya, ada itemnya. Nah, itu yang makanya ini bikin gue nostalgia banget sama yang namanya Diablo, apalagi Diablo 1. Nah, di sini, nah ini yang kita sebut dengan tadi ya. Ini salah satu yang kenapa Ultimate itu bisa jadi pilihan gue. Pertama, unlock berserker kelasnya itu cuma bayar pakai koin 1.000, sama necromancer juga 1.000. Nah, sedangkan kalau misalnya lo main yang free itu harus bayar. Bayarnya pakai gamesnya itu lihat, duit gue udah 900, padahal gue baru main berapa kali ya, gamesnya itu baru 70 kan. Sayang banget. So jadi itu yang jadi itu ya. Nah, di sini ada buff. Kalau ini buff ya, naikin 6% damage lo. Kalau misalnya lo up nanti naik misalnya jadi 9. Terus di sini ada apa, ini base level 1. Setiap um, jadi apa sih, dungeonnya itu replenish 100 koin setiap satu harinya. Nah, main itu maksudnya tambang kita ya. Jadi ini kayak duit nih. Kan ada 50 nih. Kalau misalnya nanti diklik masuk ke lo. Nah, itu per jamnya tuh 100. Lumayan kan? Nah, oke. Okay. Ini tampilan awalnya karena belum gua unlock semua dan ini juga lumayan banyak. Kita lanjut di next.
Nah, kalau di next ini nanti sebelah kiri itu kelas yang kita punya. Gue baru unlock wizard sama warrior. Si warriornya itu gue udah kok nggak salah level 7 apa 5 ya. Pokoknya level segitu deh. Karena di sini nggak terlalu kelihatan ya. Karena nggak ada pilihannya nih kalau misalnya lu berapa gitu. Tapi lu dapat skill point. Ini contohnya misalnya kayak gini nih, endurance ini buat nambahin. Kalau misalnya lo warrior pakai endurance, naikin endurance. Nah, endurance itu kayak fit kalau misalnya lo main RPG yang lain. Untuk warrior dia khusus nambahin 1,5 HP. Kalau untuk yang lainnya itu cuma satu kelas lainnya ya. Nah, terus sama regen darah. Ada juga strength. Strength itu kalau untuk berserker naiknya 0,75 damage. Kalau yang lainnya itu cuma 0,5. Kayak gitu-gitu deh. Seru sih. Nah, ini juga ada apa? Wizard skillnya beda-beda gitu ya. Nah, terus di sini ada potion. Potionnya itu harus beli pakai game ya. Jadi bisa lo beli misalnya buat health dan sebagainya. Terus juga ada talisman. Talisman tuh item buat apa? Nambahin inventory atau misalnya buat resurrection atau misalnya nambahin experience. Terus juga ada drop dan sebagainya. Nah, terus juga di sini kayak shopnya apa, misalnya lo butuh games lo bisa beli pakai duit. Tapi karena sebenarnya nggak penting sih, nggak perlu karena lo udah beli yang ultimate kalau menurut gue ya, karena nanti lo bisa dapat gamesnya itu lebih banyak 50% dan gold lebih banyak 50% gitu ya. Ketika lo punya apa dropnya 50% lebih banyak gamesnya, jadi ya otomatis lo mau beli small potion atau misalnya great potion gitu ya, itu gampang. Oke, kita lanjut aja ke gamenya ya. Nah, di sini ada skill-skillnya sih. Nanti aja kita bahas. Nah, gamenya kayak gini. Gamenya bakal gelap, so jangan lupa kontrasnya dinaikin. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Persis ya kayak Diablo 1, lu bisa hit. Setiap hit aja lu pakai mana ya? Jadi kayak misalnya skill yang ini pakai mana, ini pakai mana. Ada juga ngeblok gitu ya. Nah, di sini ingat ya, darah lu tuh dikit banget. Contoh misalnya di warrior gue nih, itu cuma 36. So, jadi kalau bisa lu jangan asal apa nge-trade pukulan aja, karena kalau misalnya lu nge-trade pukulan, damage-nya mereka gede dan lu susah dapat darahnya di sini kecuali lu beli small potion. Gitu kan? Jadi lu main harus rada putar sedikit. Gitu ya. Karena ini awal ya, mungkin nggak tahu sih nanti belakangannya gimana. Nah, kayak misalnya lu dapat item nih. Nah, kalau misalnya lu dapat item, lu lihat di sebelah kiri, pojok kiri, ini bisa lu pakai. Misalnya nih Clock of Power. Wow. Item effect-nya apa? Reduce chance to stun. Keren ya. Atau juga ini Rex. Tapi kan kalah sama defense yang ini. Windows 5. Terus di sini monocle. Ini artifact. Berarti artifact maksudnya di kolom yang pojok kanan nih. Nah, terus ada daging. Daging itu buat regenerasi darah. Tuh. Oke. So, jadi mau mainnya gini ya. Gue saranin sih kalau misalnya lo main itu sebisa mungkin naikin brightness-nya biar lu nggak gelap gitu loh. Nah, di sini selain ada
Kalau misalnya lu mananya pengen cepat naik, lu diem, jadi ngeregennya cepat. Nah ini ketemu nih stairsnya. Kalau misalnya lu udah mau turun aja nggak masalah, tapi kalau misalnya lu mau nge-clear, nah di pojok sini itu kan ada 5/22 pojok kiri atas nih. Nah 5/22 itu berarti ada monster lagi 5 biji. Kalau lo clear semua gitu ya, nah kan ketemu nih. Sebenarnya apa sih untungnya lo nge-clear gitu? Ya untungnya sih satu, eh lo bisa dapat apa, bisa dapat item, terus lo bisa dapat apa, duit kan. Nah kayak gitu sih. Oke, ini tinggal satu lagi, cuman kayaknya jauh deh, jadi kita lewatin aja, kita ke setir. Nah kalau kayak gitu berarti kan lo masuk